Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Raka TV. Oke, akhir-akhir ini masyarakat diributkan, terutama dunia buruh itu dihebohkan, dikagetkan dengan RUU yang dokumennya bocor di masyarakat. Saya sih tidak tahu ya, tidak tahu persis itu undang-undang membahas apa. Yang saya tahu namanya Omnibus Law. Di sana membahas tentang hak-hak buruh. Pokoknya keterkaitan antara buruh dan pengusaha. Hingga kemudian berita itu menyebar di sosial media dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, terutama di dunia buruh. Di sana dijelaskan kalau ya intinya itu hasil dari RUU itu memberatkan buruh dan menguntungkan pengusaha. Intinya itu. Tapi saya tidak mau membahas itu dalam video kali ini ya. Karena itu sudah ada yang ada yang mengurus gitu loh. Kalau saya membahas ke situ kejauhan. Sudah banyak tokoh dan stasiun televisi dan acara televisi, YouTuber yang membahas itu. Jadi kalau saya mencantumkan kata kunci Omnibus Law, itu kalah ya sama mereka ya. Apalagi subscriber saya masih 1000-an. Jadi kalau saya berpendapat pribadi sih, bukannya saya mendukung DPR atau mendukung pemerintah atau tidak mendukung buruh, bukan ya, tapi saya sih positif thinking aja gitu. Yang pertama, dokumen RUU itu menyebar luas di media sosial. Yang pertama saya mikirnya sih, masa iya sih dokumen negara yang sangat vital, yang sangat penting sekelas rancangan undang-undang itu bisa menyebar luas di sosial media ya, kecuali kalau ada oknum yang menyebarkan. Kemudian yang kedua, saya mikirnya juga, masa iya sih DPR gitu loh, sekelas DPR dengan sepengetahuan pemerintah membuat sebuah produk politik berbentuk rancangan undang-undang yang isinya itu sangat tidak masuk akal dan sangat sangat tidak mencerminkan kalau DPR itu sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Saya sih melihat itu, masa DPR membuat produk sekelas rancangan undang-undang sekonyol itu, sebodoh itu. Saya sih bilang, wah ini gak mungkin ya, gak mungkin. Tapi ya kembali lagi, yang namanya masyarakat melihat yang menyebar di sosial media itu seperti itu, dan masyarakat kita itu sangat emosinya itu sangat mudah terpancing, apalagi kalau berkaitan dengan isu-isu yang sangat sensitif. Itu sangat cepat sekali beritanya menyebar ya, akibatnya seperti yang kemarin itu rame gitu ya. Tapi sih saya tidak membahas itu. Aduh, kakek ngomong aku ya, gak apa-apa. Efek jarang ngevlog gitu loh, tadi ngomongnya rotok ngalor ngidul. Jadi dalam video kali ini saya ingin menjelaskan ya, resiko jadi karyawan. Banyak orang melihat jadi karyawan itu enak, gaji pasti tiap bulan, kemudian terjamin ada tunjangannya, ada asuransinya BPJS, ada THR-nya, kemudian kalau hari tua kita ada uang pesangon kalau pensiun dari perusahaan. Namun dibalik segala keenakan jadi karyawan itu tadi, kita tidak sadar bahwa jadi karyawan itu juga ada resikonya bro. Nggak melulu enak gitu loh ya. Namanya kita kerja di perusahaan, otomatis kita dalam tanda kutip dibeli oleh perusahaan ya.
waktu kita dibeli oleh perusahaan, tenaga kita dibeli oleh perusahaan, pikiran kita, ilmu kita dibeli oleh perusahaan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya perusahaan itu mendapatkan profit. Yang profit itu kemudian kembali lagi ke kita. Ketika perusahaan mendapatkan profit, maka perusahaan itu akan mampu menggaji para karyawannya itu tadi. Makanya kita tidak punya banyak pilihan kalau menjadi karyawan. Selain yang pertama adalah loyal kepada perusahaan, kemudian yang kedua adalah patuh dan taat pada perusahaan. Karena perusahaan berhak untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan. Makanya kalau ada karyawan yang banyak tuntutannya, banyak mintanya, ya perusahaan mungkin lebih memilih untuk memberhentikan karyawan itu dan mencari karyawan baru. Karena anggapan perusahaan, ya masih banyak kok di luar sana yang membutuhkan pekerjaan. Anda sudah mendapatkan pekerjaan, sudah kita gaji, minta ini, minta itu. Di luar sana masih banyak yang belum bekerja. Ya mending Anda kita berhentikan, kemudian kita nyari karyawan baru aja. Kita didik 1 bulan, 2 bulan, dia pasti bisa mengerjakan pekerjaan Anda. Makanya kita tidak punya banyak pilihan. Kerja ikut orang itu nggak ada yang enak. Ya kalau kita kerja ikut perusahaan, kemudian kita digaji dengan gaji yang besar, ya syukuri. Kalau gaji kita pas-pasan, yo ojo ngersulo. Cari pekerjaan sampingan yang sekiranya itu bisa membackup kebutuhan kita. Kuat lah konono, gak kuat yo lereno. Coba aja merintis usaha. Bisa nggak merintis usaha? Makanya kita itu kadang harus berpikir ya. Kita selalu memikirkan diri kita sendiri. Kita selalu memikirkan apa yang telah kita dapat dari perusahaan tempat kita kerja. Kita tidak pernah berpikir bagaimana kalau seandainya posisi kita itu sebagai perusahaan gitu. Perusahaan itu kan jualan juga. Kita kan mikirnya gaji tiap bulan cair, tunjangan cair, THR cair. Kita tidak pernah berpikir dari mana uang atau gaji yang kita dapat tiap bulan itu. Ya dari perusahaan jualan produk itu. Yang namanya jualan, ada masa di saat sepi, ada masa rame. Ya kalau perusahaan lagi sepi ya tidak ada pilihan lain selain memangkas biaya produksi. Salah satunya dengan cara memulangkan sebagian karyawannya, meliburkan sementara atau selamanya. Jadi ya kembali lagi itu tadi. Kita harus sadar diri ya, kita harus tahu diri. Kita ini karyawan, kita kerja ikut orang, kita tidak punya banyak pilihan. Masa karyawannya lebih galak daripada bosnya gitu kan nggak mungkin gitu. Di mana-mana itu yang namanya karyawan ya patuh dan nurut pada majikannya. Dan tidak ada pilihan lain selain itu. Kalau kita memang pengen sukses, gaji kita besar, kita bisa beli mobil, kita bisa beli rumah, ya kita harus punya penghasilan lain dan jangan jadi karyawan, jadilah pengusaha. Oke, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita dalam video kali ini, video yang nggak jelas. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.